Guys, sebelum masuk ke dalam alur filmnya, kalian wajib tahu bahwa baru-baru ini ada seorang remaja berumur 18 tahun yang meninggal. Kejadian ini terjadi di Makassar dan kabarnya beliau tidak sengaja tertembak oleh seorang polisi yang berusaha mengamankannya. Kronologi kejadiannya, si korban ini bernama Bertrand sedang bermain pistol-pistolan jeli. Namun tiba-tiba datang si polisi yang berusaha mengamankannya. Tapi karena si Bertrand ini katanya memberontak, si polisi tersebut tidak sengaja menembaknya hingga meninggal. Ini kenapa ya instansi satu ini banyak bedah masalahnya? Bagaimana bisa seorang polisi menodongkan senjata kepada rakyat yang harusnya diayomi? Padahal pistol yang digunakan oleh si polisi tersebut hasil dari pajak yang dibayarkan oleh kedua orang tua si korban. Sebenarnya kan Pak bisa tanpa perlu pakai senjata. Lagian juga tindakan yang dilakukan si almarhum ini nggak membahayakan kok. Kenapa pistol yang Bapak pakai nggak diarahkan ke para koruptor yang jelas-jelas merugikan banyak orang sampai beberapa turunan? Kenapa pistol Bapak tidak digunakan buat pejabat yang diam-diam mengizinkan tambang ilegal dan kelapa sawit? Apa Bapak telah disuap? Saya rasa cukup daftar jadi polisi saja yang disuap. Kalau udah di dalam ya jangan mau dong Pak. Oke guys, kita harus kawal masalah ini supaya korban mendapatkan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima. Semoga saja penegak hukum di negara kita masih ingat dengan isi sila tersebut. Saya mewakili teman-teman turut berduka cita atas meninggalnya korban. Semoga keluarga bisa diberikan kebesaran hati dalam menghadapi cobaan ini. Dan semoga tidak ada rakyat yang menjadi korban lagi dari oknum polisi bejat. Kenapa saya sebut oknum? Karena saya yakin bahwa masih ada polisi jujur seperti almarhum Jenderal Hugeng. Dan film pun dimulai. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan aksi balas dendam berjudul The Bluff yang rilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan tentang sekelompok bajak laut yang sangat brutal yang berusaha mencari emasnya yang telah dicuri. Namun mereka menghadapi entitas yang salah, yaitu seorang ibu-ibu yang dulunya memiliki masa lalu penuh dengan adrenalin. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada tahun 1846, era bajak laut di Karibia hampir berakhir dan hanya tersisa beberapa kelompok sangat brutal yang masih bisa bertahan. Di tengah lautan Karibia, ada sebuah kapal nelayan yang sedang beroperasi. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok bajak laut terkenal sangat beringas. Terjadi pembantaian cukup mengerikan karena para nelayan tidak memiliki kemampuan bertempur yang cukup signifikan. Bahkan seorang kapten kapal bernama Bowden hanya bisa memberikan sedikit perlawanan. Setelahnya dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah. Kelompok bajak laut dipimpin oleh seorang pria bernama Connor yang terkenal sangat beringas dan memiliki kemampuan bertarung sangat hebat. Dia ingin mencari harta bendanya berupa emas yang telah dicuri oleh seseorang. Dan kebetulan sekali Bowden memiliki beberapa batang. Jelas Connor sangat murka, lalu menuju sebuah pulau bernama Cayman, tempat di mana Bowden berasal untuk mencari emas yang lainnya. The Isle of Cayman Brac. These men have done nothing wrong. Di Pulau Cayman, semua warga hidup bergotong royong saling membantu satu sama lain. Bisa dibilang kehidupan mereka penuh kebersamaan, apalagi ada seorang pastor yang selalu mengajarkan kebaikan. Namun di sisi lain, ada dua orang muda-mudi yang memiliki rencana untuk keluar dari pulau demi menjelajahi dunia. Si pria bernama Weston, sedangkan si perempuan bernama Lizzie. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang sepertinya tidak direstui oleh seorang ibu bernama Ersel. Karena ketika Ersel pulang ke rumah, Weston langsung buru-buru kabur dari sana. Ersel memiliki satu orang anak lagi bernama Isaac yang memiliki kondisi memprihatinkan karena sulit berjalan. Meski begitu, kehidupan mereka bisa dibilang bahagia sama seperti warga lainnya. Namun tanpa mereka ketahui bahwa malapetaka akan segera datang. Orang pertama yang menjadi korban adalah Weston yang sedang menunggu di pinggir pulau. Dia bertemu dengan 3 orang bajak laut, anak buah dari Connor yang telah lebih dulu sampai di sana. Sedangkan Lizzie sedang mengendap-endap keluar rumah ketika keluarganya tengah tertidur pulas. Tanpa dia ketahui bahwa sang kekasih yaitu Weston telah dibunuh.
Tak lama, Ersel terbangun dari tidur karena mendengar suara langkah kaki yang mencoba memasuki rumah berjumlah 3 orang. Dan itu adalah anak buah Connor yang sebelumnya membunuh Weston. Dia tahu bahwa mereka memiliki niat jahat, sehingga langsung buru-buru membangunkan anak-anaknya buat diselamatkan. Namun Lizzie tidak ada di kamarnya. Sedangkan Isaac langsung dibopong untuk disembunyikan di ruangan rahasia yang letaknya di bawah lantai rumah. Kemudian Ersel bersiap-siap menghadapi mereka menggunakan senjata. Lalu inilah yang terjadi. We want no trouble. Come and look. Ersel mampu memberikan sedikit perlawanan meski akhirnya bisa dilumpuhkan oleh mereka. Salah satu bajak laut bernama Jack menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu mengambil emas milik bos mereka, yaitu Connor. Karena ternyata Ersel adalah istri dari Bowden yang sebelumnya diserang di tengah laut. Namun bukannya memberitahu, Ersel malah melakukan perlawanan lagi karena belum menyerah. Pada akhirnya, Ersel harus menyerah karena kalah jumlah. Kemudian Jack kembali bertanya perihal emas milik bos mereka. Namun dia tetap kekeh tidak mau menjawab sama sekali. Jack sadar bahwa yang bisa membuat wanita itu berbicara adalah Connor. Sehingga kedua anak buahnya diperintahkan buat menjaga Ersel karena ingin menemui sang bos. Is the rest. Need be you break her bones. Connor sendiri sudah sampai di Pulau Cayman dan disambut oleh seorang kepala keamanan bernama Paul. Paul menanyakan perihal siapakah sosok pria yang ada di hadapannya. Ketika mendengar bahwa pria di hadapannya adalah Connor, si pemimpin bajak laut yang sangat brutal, dia langsung bersikap siaga. Begitupun juga dengan warga pulau yang diperintahkan buat sang pastor untuk mengungsi ke dalam gereja. Karena pasukan bajak laut telah mendekati pulau menggunakan sekoci. Sementara itu, Lizzie yang awalnya ingin menjelajahi dunia bersama sang kekasih dibuat sangat histeris karena Weston telah terbunuh dengan cara yang cukup mengenaskan. Beberapa warga langsung menyiapkan persenjataan seperti senapan dan juga meriam. Sedangkan Paul menyuruh dengan tegas supaya pasukan Connor tidak mendekat ke pulau. Namun pemimpin bajak laut itu tidak bergeming sedikit pun. Lalu inilah yang terjadi. Order you to stop rowing! Perang besar telah dimulai antara warga pulau yang berprofesi sebagai nelayan melawan kelompok bajak laut yang terkenal sangat beringas. Sementara itu, Ersel sedang disiksa dengan cara brutal supaya mau memberitahu lokasi keberadaan emas. Lehernya diikat menggunakan sebuah tali lalu ditarik dengan sangat kencang hingga tidak bisa bernafas. Melihat hal tersebut, Isaac sebagai sang anak tak kuasa menahan rasa sedih sampai menimbulkan suara yang membuat posisi persembunyiannya terbongkar. Salah satu bajak laut berniat membunuhnya. Namun Ersel langsung menggunakan insting sebagai seorang ibu untuk melindungi anaknya. Dan kalian akan dibuat terpukau dengan aksinya yang sangat hebat. Di saat yang sama, Connor juga menunjukkan keberingasannya sebagai pemimpin bajak laut paling ditakuti dengan membantai satu persatu warga menggunakan sebuah pedang dan pistol. Melihat hal itu, Paul yang tadinya dibuat tersungkur langsung bangkit untuk join ke dalam pertempuran. Meski sudah join ke dalam pertempuran, kebrutalan Connor dalam menghabisi setiap orang tidak bisa dibendung. Satu persatu warga harus meninggal dengan cara cukup mengenaskan. Kini hanya tersisa Paul seorang yang berusaha memberikan serangan terakhir, yaitu menyalakan sumbu meriam. Namun Connor masih sempat mencegahnya. Di sisi lain, Ersel yang sudah gelap mata karena nyawa sang anak terancam dalam bahaya, akhirnya membunuh 2 orang bajak laut dengan cara yang sangat menyeramkan, yaitu menusuk kepala bagian belakang menggunakan pisau, dan satunya lagi dihajar menggunakan tempurung kerang hingga hancur berantakan.
Di tepi pulau hanya tersisa Paul seorang yang akhirnya mau gak mau memberitahu soal keberadaan keluarga Bowden dan Herschel karena para anak dan perempuan yang bersembunyi di dalam gereja akan dibantai. Meski sudah memberitahu, dia tetap dibunuh oleh Connor dengan cara ditembak menggunakan meriam hingga tubuhnya hancur berantakan. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Lizzie yang terlihat sangat ketakutan. Nice shot, sir. Sedangkan Herschel sudah dipenuhi oleh banyak sekali darah di baju hasil dari pertempuran sebelumnya. Dia langsung bersiap-siap pergi dari sana untuk mengamankan Isaac terlebih dahulu. Namun tiba-tiba datang sang pastor untuk memberitahu bahwa Connor si bajak laut yang terkenal sangat beringas sedang menuju kemari. Mendengar hal itu, Herschel sangat kaget. Tapi ada fakta menarik yang kalian harus tahu, bahwa ternyata Herschel telah mengenal Connor sejak lama karena dia adalah mantan kapten bajak laut yang sudah bertobat. Itu bisa dibuktikan dari sebuah logo yang ada di bagian punggungnya. Perlu diketahui juga bahwa ternyata dia adalah anak buah Connor si pemimpin bajak laut yang sangat brutal. Jadi nggak heran bahwa kemampuan bertarung Herschel juga sangat hebat. I took the bush path, but Herschel. Isaac akhirnya dibawa oleh pastor untuk diamankan terlebih dahulu dan mereka akan bertemu lagi di tengah hutan karena Herschel harus pergi mencari keberadaan Lizzie. Di tengah perjalanan, dia tidak sengaja berpapasan dengan pasukan Connor sehingga harus bersembunyi di balik rerumputan. Tak lama Herschel berhasil menemukan Lizzie yang sedang sangat panik di tengah ilalang yang menjulur sangat tinggi. Dia berusaha menenangkannya terlebih dahulu setelah kematian sang kekasih yaitu Weston. Namun mereka nggak boleh lama-lama karena harus bertemu dengan Pastor dan Isaac di tengah hutan sebelum kelompok bajak laut menemukan mereka. Sementara itu, kelompok bajak laut sudah sampai di kediaman keluarga Bowden tapi tidak menemukan seorang pun di sana. Seorang ajudan bernama Mike langsung menyuruh semua pasukan menuju utara. Sedangkan Connor selaku pemimpin ternyata adalah orang yang sangat teliti juga karena mampu menyadari jejak target mereka yang sebenarnya nggak terlalu kelihatan karena tertutupi pasir pantai. The south is hobbled. Di tengah hutan, pastor mengalami suatu kendala karena jalan yang mulai menanjak, sehingga Isaac harus turun dari kursi roda buat melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba dari arah depan datang jejak kaki yang terus mendekat, yang ternyata itu adalah Herschel dan Lizzie yang berhasil selamat. Sekarang mereka harus melanjutkan perjalanan, tapi harus melewati sebuah sungai kecil yang di dalamnya dihuni oleh buaya besar. Untungnya Herschel sudah menyiapkan perahu kecil supaya bisa melewatinya dengan aman, namun harus saling bergantian satu sama lain. Lizzie dan Isaac yang pertama naik di atas perahu dan mereka harus perlahan-lahan karena ternyata buaya sangat besar sudah berada di bawah mereka. Kini giliran Herschel yang melewatinya dengan tenang dan untungnya masih selamat. Tapi ketika giliran sang pastor yang akan naik, tiba-tiba saja terdengar suara kelompok bajak laut yang sudah mulai mendekat. Dia sadar tidak bisa menyeberangi sungai hingga memutuskan buat mengorbankan diri demi mengulur waktu supaya Herschel dan anak-anaknya bisa pergi menjauh. Bull, you can do this. Hurry! I'm on. Di hadapannya sudah ada Connor yang akan menembaknya jikalau tidak mau jujur perihal persembunyian Herschel. Namun sang pastor tetap kokoh dengan pendiriannya sampai akhirnya harus dibunuh dengan tragis. Momen itu disaksikan langsung oleh Herschel yang ternyata belum pergi jauh. Namun tempat persembunyiannya segera diketahui oleh salah satu sniper sehingga dia harus pergi secepat mungkin karena ditembaki. Beberapa anak buah Connor berusaha mengejar dengan langsung menyeberangi sungai. Namun tanpa mereka sadari bahwa di dalam air ada buaya besar yang siap menyantap mereka. Sialnya masih ada beberapa orang yang berhasil menyeberang dengan selamat. Mungkin mereka selamat dari buaya, tapi tidak dari Herschel yang akan menghabisi mereka secara brutal.
Menyadari bahwa pasukannya tidak bisa berperang di tengah hutan secara gerilya, Connor menggunakan cara lain, yaitu melakukan pertukaran antara emas yang dicuri dengan Bowden yang saat ini sedang disekap. Pertukaran akan dilakukan di sebuah pondok dekat pantai alias rumah Ersel sendiri, di mana Ersel langsung mengiyakan demi menyelamatkan sang suami. I'm told you have a substitution for your transgressions. What? Sebelum melakukan pertukaran, dia mengamankan kedua anaknya terlebih dahulu di sebuah gua tersembunyi yang memang sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Lizzie menanyakan Prial siapakah sosok asli sebenarnya. Mau tak mau, Ersel menjawab Prial masa lalunya yang pernah dididik oleh kelompok bajak laut, sampai akhirnya menjadi jenderal perang yang dijuluki sebagai Bloody Mary. Kemudian dia menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk melakukan peperangan, termasuk emas yang akan dijadikan sebagai alat tukar. Namun mereka hampir saja terbunuh karena Isaac hampir menjatuhkan sebuah bom yang bisa meledak jika terkena benturan. Sebelum berangkat ke medan perang, Ersel sudah menyiapkan sebuah perahu untuk kedua anaknya. Jikalau tempat persembunyian mereka ketahuan oleh Connor, sekarang dia sudah siap menjalankan pertempuran demi menyelamatkan Bowden. Catch anything while I'm gone. Sementara itu, kelompok bajak laut sudah siap siaga menyambut kedatangan Bloody Mary yang terkenal hebat. Di tengah-tengah ada Connor yang sedang berbicara kepada Bowden menyampaikan suatu hal menarik, yang ternyata dia pernah memiliki hubungan spesial dengan Ersel ketika masih satu kelompok. Mendengar hal tersebut, Bowden sedikit kaget karena sang istri belum pernah menceritakan terkait hal ini. Di saat yang sama, Ersel sudah tiba di sana dengan muncul dari dalam sumur. Dia langsung melumpuhkan satu persatu musuhnya dengan cara yang cukup brutal, sampai akhirnya Ersel berhasil masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Bowden yang saat ini sedang disekap. Namun sayang, rantai yang mengikatnya begitu kuat dan sudah tidak ada waktu karena pasukan bajak laut mulai berdatangan. Mau tak mau dia pergi dari sana untuk menjalankan plan B, yaitu pertukaran antara emas milik Connor dengan Bowden. Isaac, I'm sorry it took some of our... Di luar rumah, Ersel mengeluarkan sekotak peti berisi banyak sekali emas yang sudah siap ditukar dengan Bowden, di mana Connor langsung melepaskannya sembari menjelaskan banyak hal, yaitu tentang asal-muasal Bloody Mary alias Ersel. Dulunya Ersel hanyalah seorang budak dari orang Inggris yang dibiarkan hidup olehnya karena rasa iba. Dia melatihnya begitu keras hingga menjadi seorang wanita tangguh yang ditakuti oleh banyak orang. Namun karena sekarang telah membelot alias berkhianat, Connor sangat murka dan pasti akan melakukan sesuatu untuk membalas. Mungkin korbannya bisa jadi Lizzie atau Isaac. Mendengar tersebut, Bowden sangat murka karena nyawa sang anak dalam bahaya. Lalu yang terjadi... Terjadi pertempuran besar yang sangat brutal karena Ersel dan Bowden menghadapi pasukan Connor yang jumlahnya sangat banyak. Namun naas, Bowden harus terdesak hingga nyawanya berada di ujung tanduk. Ersel yang melihatnya langsung menyerah agar Connor tidak membunuh suaminya. Namun naas, Connor sudah gelap mata lalu membunuhnya dengan ditikam menggunakan pedang. No! I'm here. Kini giliran nyawa Ersel yang berada di ujung tanduk karena didesak oleh Connor hingga ke pinggir sumur. Disinilah terungkap bahwa alasan Connor mencarinya bukan hanya demi emas, melainkan demi hadiah kebebasan jikalau Ersel berhasil ditangkap. Namun Ersel masih mampu melepaskan diri dengan menyalakan sebuah bom yang ada di dalam peti emas, lalu melompat ke dalam sumur yang di dalamnya ada jalan rahasia. Di sisi lain, Lizzie dan Isaac tengah membaca sebuah buku yang berisi perjalanan hidup Ersel selama menjadi bajak laut. Ternyata dia bisa lepas dari Connor dengan penuh perjuangan, yaitu pertempuran besar di atas kapal sembari mencuri emasnya. Namun tiba-tiba Ersel sudah kembali ke gua dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. T8 was a dockhand and fighting her way free.
Kembali ke kelompok bajak laut yang mengalami korban cukup banyak atas insiden peledakan sebelumnya. Mike menyadari bahwa sangat mustahil menangkap Ercel yang memiliki kemampuan bertempur sangat hebat, hingga akhirnya memutuskan buat mengundurkan diri. Namun Connor sebagai pemimpin sangat geram lalu membunuhnya menggunakan pistol. Kemudian dia berpidato di depan semua anak buahnya yang tersisa, bahwa yang mereka cari bukan hanya emas, melainkan kebebasan yang dijanjikan oleh 3 kerajaan besar apabila bisa menangkap Ercel dalam keadaan hidup atau mati. Kemudian mereka mulai melakukan pengejaran dengan menelusuri jalan rahasia di bawah sumur hingga menemukan lokasi gua tersembunyi. Ketika di dalam, tidak ada siapa-siapa selain suara kelelawar yang terus bertebangan ke sana kemari. Tanpa mereka sadari bahwa Ercel sudah mengawasi mereka dari atas tebing lalu membuka sebuah tembakan sebagai tanda perang kembali dimulai. Namun kali ini Ercel tidak sendiri karena kedua anaknya yaitu Lizzie dan Isaac ikut dalam pertempuran. Meskipun job desk-nya hanya menyalakan sebuah bom yang telah dibuat. Basis pertama yang diincar oleh Ercel adalah si penembak sniper bajak laut yang akan menyulitkan jika tidak dibunuh terlebih dahulu. Bisa dibilang akurasi tembakan Ercel cukup mengesankan karena mampu mengenai musuhnya tepat sasaran. Bahkan Connor yang ikut berperang saja dibuat sangat kewalahan dengan aksinya. Namun di posisi yang berbeda, tempat persembunyian Lizzie dan Isaac telah ketahuan yang membuat situasi semakin menegangkan. Isaac diperintahkan buat kabur menggunakan kapal yang sudah disiapkan sebelumnya, sedangkan Lizzie akan menghambat pergerakan Jake yang terus mendekat, hingga pertarungan tidak bisa dihindarkan. Lizzie terlihat sangat kewalahan karena itu adalah pertarungan pertama sepanjang hidupnya. Namun dia berhasil menarik tali jebakan yang membuat Jake terbunuh dengan cara tragis. Kini hanya tersisa Connor seorang yang akan berduel dengan Ercel di atas tebing yang tinggi. Pertarungan mereka cukup epik karena sama-sama mahir dalam menggunakan sebuah pedang. Ada momen ketika Ercel terkena beberapa tebasan yang membuatnya cukup kesakitan, namun dia berhasil membalasnya. Akan tetapi, Connor terlihat biasa-biasa saja, seperti tidak merasakan rasa sakit. Bahkan pemimpin bajak laut itu berhasil mendesaknya. Ercel masih mampu memberikan perlawanan menggunakan kayu bakar yang ada di dekatnya. Namun usahanya kembali sia-sia karena Connor berhasil menyudutkannya hingga terjatuh. Kali ini dia sudah menyerah karena tidak mampu memberikan perlawanan lagi. Ketika akan dibunuh, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata itu adalah Lizzie yang berusaha membantunya. Namun semua tembakannya meleset. Tapi di saat itulah Ercel menggunakan kesempatan tersebut buat mengambil pisau lalu menusuk Connor hingga tewas. Pada akhirnya, Ercel berhasil membunuh Connor sehingga Lizzie dan Isaac selamat. Namun tidak dengan suaminya yaitu Bowden yang harus gugur. Atas terbunuhnya Connor membuat kehidupan Ercel akan lebih baik karena tidak ada lagi orang dari masa lalu yang akan mengganggunya. Dan film pun selesai.